Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Pertemuan setelah ujian tengah semester atau setelah UTS. Pada saat ini kita akan masuk di pertemuan ke-8 yang akan membahas materi mengenai sifat biologi tanah. Nah, jadi seperti kita ketahui dan sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, tanah itu terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek fisika, kimia, dan biologi tanah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aspek atau sifat biologi tanah, terutama makro dan mikrofauna yang ada di dalam tanah. Termasuk juga jadi organisme penghuni tanah itu ada 2. Yang pertama adalah tergolong dari organisme makro atau makroorganisme, ya contohnya ini insektivora, roden atau tikus, insekta, millipeda, kutu, rayap, keong, sentipeda, laba-laba, cacing tanah, dan akar tumbuhan. Dan golongan mikroorganisme. Jadi yang organisme ukurannya kecil, terdiri dari bakteri, fungi, protozoa, actinomycetes, dan alga. Nanti kita pelajari secara lebih pada pertemuan kali ini. Aktivitas organisme di dalam tanah di samping menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, juga ada yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, beberapa fauna tanah merugikan dan merusak tumbuhan, seperti misalnya tikus dan moluska, itu merusak tumbuhannya, jaringan tanaman, bagian-bagian tertentu disukai oleh tikus dan moluska. Kemudian keong dan bekitu merupakan hama yang sangat mengganggu. Demikian pula aktivitas semut mengganggu para petani. Kemudian organisme tanah juga bisa sebagai penyakit tanaman. Jadi beberapa penyakit yang ditimbulkan antara lain layu, damping off, akar busuk, root, kol, kemudian potato spread yang disebabkan oleh actinomycetes. Jadi ini bisa kita pelajari pada hama dan penyakit tanaman. Kemudian aktivitas yang merugikan juga melalui persaingan untuk memperoleh unsur hara. Jadi nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang paling diperebutkan, gitu ya, karena organisme tanah juga menggunakan unsur hara sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Kemudian beberapa jasa teknik menggunakan sejumlah banyak P dan C atau kalsium. Jasa trenik lebih mampu memperoleh unsur hara yang diperlukan dibandingkan tumbuhan. Jadi sehingga tumbuhan seringkali hanya memperoleh sisanya saja karena lebih didominasi oleh jasa trenik yang lebih mampu memperoleh unsur hara. Bahkan dalam keadaan tergenang, jasa trenik menggunakan semua oksigen, sehingga kalau kita amati pada kondisi tergenang, tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik karena perakarannya dalam kondisi anaerob, tidak ada oksigen, dan oksigennya itu hampir seluruhnya digunakan oleh jasa trenik. Aktivitas organisme yang menguntungkan tanaman beberapa di antaranya yaitu peranan bakteri berpartisipasi dalam semua transformasi bahan organik dan mendominasi reaksi enzimatik. Nah, jadi bakteri ini sangat berperan pada reaksi enzimatik dan transformasi bahan organik. Artinya bahan organik menjadi bagian atau ukuran, kemudian bisa tersedia bagi tanaman unsur hara yang terkandungnya itu sangat berperan karena adanya bakteri. Kemudian melalui proses dekomposisi organik dihancurkan. Nah, ini ya, bahan organik mengalami dekomposisi, berukuran atau partikel besar menjadi lebih kecil, dan unsur hara yang terdapat dalam bahan organik itu bisa tersedia bagi tumbuhan atau tanaman. Suatu hubungan antara jasa trenik dan tumbuhan yang sangat berarti dan praktis ialah fiksasi nitrogen dari udara. Ini juga beberapa sering kita dengar. Jadi jasa trenik simbiosis dengan akar tanaman untuk memfiksasi nitrogen dari udara sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan.
Organisme juga merupakan sumber organisme yang sudah mati gitu ya, jasadnya terdekomposisi dalam tanah, kemudian menjadi bahan organik. Dan ada juga organisme yang penghancur bahan organik atau dekomposer dia mendekomposisi bahan organik sehingga unsur hara dalam bahan organik bisa terus terbagi. Kita masuk ke aktivitas makrofauna. Jadi makrofauna artinya adalah fauna tanah yang berukuran besar. Yang pertama adalah aktivitas roden atau tikus. Nah, jadi aktivitas tikus di dalam area tanah diaduk-aduk, digranulasi dan diangkut di bagian bawah atau lapisan atas melalui aktivitasnya. Dari segi pertanian, kegiatan binatang tersebut seringkali merugikan, tetapi bagi tanah sangat menguntungkan karena sama dengan pengolahan tanah ya. Jadi karena memutar balik, membolak-balikan tanah ya, untuk aspek tanah atau pengolahan tanah itu sangat menguntungkan. Kemudian koordinator tikus mencampurkan bahan organik dengan tanah, ya, mengaerasikan dan drainasikan tanah. Jadi melalui lubang atau jalur-jalur aktivitas mereka terbentuk aerasi tanah dan terbentuk drainasi tanah. Dan itu mengaduk-aduk lapisan tanah, ya, horizon tanah menjadi tidak jelas atau menjadi kabur. Nah, jadi ini contoh beberapa jenis tikus yang kita jumpai. Kemudian yang kedua, aktivitas insekta atau serangga. Sejumlah besar mendiami tanah. Sebagian besar insektisida itu mendiami tanah, seperti semut, beetles, dan lain-lain. Kemudian beberapa tidak berpengaruh terhadap bahan organik, tapi sebagian lagi sangat berpengaruh terhadap bahan organik. Jadi ada beberapa insekta yang bisa juga sebagai dekomposer, tapi ada yang tidak. Kemudian insekta atau serangga mempengaruhi susunan humus dengan jalan translokasi dan metabolisme. Jadi serangga ini mengkonsumsi bahan organik, ya, kemudian mengeluarkannya lagi sehingga bahan organik menjadi bertranslokasi melalui metabolismenya. Nah ini ya, jadi beberapa insekta atau serangga, ada semut, kemudian ada lalat, ada kutu, kemudian silkbug ini ya, kemudian ladybug atau kunang-kunang kalau sering kali kita. Dan yang ketiga adalah millipeda, kutu kayu, rayap, dan keong. Organisme ini sangat berpengaruh terhadap bahan organik karena umumnya mereka mengkonsumsi bahan organik, kemudian melalui metabolismenya dicerna dan dikeluarkan kembali. Semuanya merupakan jasad yang mengawali dekomposisi bahan organiknya. Jadi mereka ini mengawali dekomposisi bahan organiknya, kemudian menghancurkan bahan organik dari ukuran besar menjadi ukuran kecil, kemudian selanjutnya bakteri dan fungi bahan organik tersebut dikomposisi menjadi lebih halus, kemudian unsur hara menjadi tersedia bagi tanaman. Dalam tanah gambut, millipeda mencerna bahan organik dan mengeluarkan kotorannya di permukaan sehingga mengganggu struktur horizontal. Nah ini ya contoh-contohnya. Jadi ini kayu, kutu kayu, kemudian ini millipeda, seribu mungkin kita kenalnya, kemudian ini rayap, ya. Dan ini contoh rumah rayap, ini juga seringkali kita jumpai, terutama di tanah mineral yang rumahnya sampai ke atas. Kemudian ini keong, sudah tidak asing. Kemudian yang keempat, sentipeda dan laba-laba. Sebagian besar tidak begitu penting peranannya. Jadi sebagian besar sentipeda dan laba-laba inilah predator organisme lain. Keseluruhan, peranan mereka sangat signifikan walaupun tidak berperan dalam dekomposisi. Bila mati, sentipeda dan laba-laba ini bisa menjadi tambahan bahan organik di dalam tanah. Binatang-binatang tersebut merupakan sebagian dari sistem biologi tanah yang sangat kompleks. Jadi di dalam tanah ada sistem biologi, dan sentipeda dan laba-laba merupakan salah satu. Nah, ini contohnya ya. Sentipeda, lipan, kita kenal dengan lipan, kemudian ini laba-laba. Kemudian yang kelima, cacing tanah.
Lumbriscus terrestis merupakan cacing berwarna merah. Ini sering kali kita jumpai di tanah. Kemudian untuk para Caliginosa, cacing berwarna merah jambu. Jadi cacing tanah itu adalah mencerna tanah ya melalui metabolismenya. Kemudian jumlah tanah yang melalui sistem pencernaan cacing yang dijumpai dalam 1 hektar jumlah 15 ton tanah kering per tahun. Jadi penelitian Darwin 1885. Jadi tanah yang melalui pencernaan cacing dalam 1 hektar selama 1 tahun itu mencapai 15 ton tanah kering. Jadi dengan demikian dalam 75 tahun tanah setebal 20 cm seluas 1 hektar akan melalui perut cacing gitu ya, melalui metabolisme. Selama berada dalam sistem pencernaan bahan organik dan mineral lainnya mengalami perubahan selama ya, jadi tanah dan bahan organik yang melalui pencernaan cacing ya akan mengalami perubahan. Kotoran cacing yang terdapat di atas tanah ya memperkaya di sekitarnya. Banyak percobaan cacing per hektar, hanya percobaan cacing yang menurut Jacobson itu bisa berjumlah 16 ton ya yang kaya akan bahan organik, nitrat, tersedia kalsium, magnesium dapat dipertukarkan sehingga bisa menaikkan kadar tukar katiun dan kejenuhan basa. Lubang cacing tanah akan memperlancar aerasi dan drainase tanah ya, jadi lubang cacing yang terbentuk melalui aktivitasnya itu akan memperlancar aerasi dan drainase karena terbentuk lubang-lubang pori dalam tanah. Jumlah tanah yang melalui sistem pencernaan cacing yang dijumpai dalam 1 hektar jumlah 15 ton tanah kering per tahun tadi ya, seperti penelitian tadi. Jadi tanah yang melalui pencernaan cacing setahun mencapai 15 ton. Jadi cacing tanah mengangkut tanah lapisan bawah ke atas sehingga terjadi campuran tanah. Nah ini mengganggu horizon ya, mengganggu horizon atau lapisan-lapisan tanah. Kemudian cacing tanah juga mencampur dan menggranulasi butir-butir tanah. Jadi misalnya tanah yang strukturnya terpecah gitu ya atau lepas ketika melewati sistem pencernaan tanah akan membentuk granulasi. Kemudian mengangkut bahan organik ke bagian tanah yang lebih dalam. Jadi melalui aktivitasnya cacing tanah juga membawa bahan organik dari lapisan atas ke tanah lapisan bawah. Cacing memantapkan agregat tanah ya, jadi adanya bahan organik merupakan bahan pengikat agregat, terutama pada tanah yang belum diganggu manusia. Ini menurut penelitian Dawson dan jadi berdasarkan penelitian tadi, jumlah dari cacing tanah berdasarkan vegetasi yang hidup di atas tanah ini adalah jumlahnya. Jadi untuk tanah rumput jumlahnya 833 sampai 235.000 lan per hektar. Ya, kemudian hutan ini tanah pertanian dan tanah tenggalan ini. Jadi ini contoh cacing tanah yang sering kita jumpai di dalam tanah ya, sering kali kita lihat. Di dalam tanah terdapat jenis biota tanah. Jadi kita mempelajari membahas makroorganisme, sekarang kita membahas mikroorganisme tanah aktivitasnya. Jadi dalam tanah terdapat berbagai jenis biota tanah, antara lain mikroba bakteri, fungi atau jamur, actinomycetes, mikroflora, dan protozoa serta fauna tanah. Masing-masing biota tanah mempunyai fungsi yang khusus. Dalam kaitannya dengan tanaman, mikroba sangat berperan dalam membantu pertumbuhan tanaman melalui penyediaan hara, ya dia peranan mikroba di dalam tanah, penyedia hara, terutama mikroba penambat N dan pelarut fosfat. Kemudian membantu penyerapan hara, contohnya mikoriza gitu ya, yang bersimbiosis dengan akar tanaman, bisa membantu penyerapan hara, kemudian memacu pertumbuhan tanaman. Jadi ada beberapa mikroorganisme menghasilkan hormon ya, memacu pertumbuhan tanaman, kemudian pengendali hama penyakit atau penghasil antibiotik. Jadi mikroorganisme yang akan kita bahas pertama
pertama adalah nematoda. Jadi aktivitas dijumpai hampir di semua macam tanah dan jumlahnya sangat banyak. Dalam 1 gram dapat ditemukan 50 ekor atau 45 miliar hektar. Jadi dalam 1 hektar bisa dijumpai nematoda sebanyak 45 miliar. Kemudian protozoa, dalam 1 gram tanah dapat menemukan protozoa sebanyak 1 juta atau 100 sampai 200 kilogram hektar protozoa. Beberapa macam protozoa memakan bakteri. Secara tidak langsung, ini dapat mengganggu tersedianya unsur hara karena bakterinya dimakan oleh protozoa. Kemudian yang ketiga, bakteri. Bakteri berpartisipasi dalam semua transformasi bahan organik dan mendominasi reaksi enzimatik seperti nitrifikasi, oksidasi bakteri, dan fiksasi nitrogen. Nah, bila hal ini terganggu, peranan bakteri dalam reaksi enzimatik ini terganggu, maka unsur hara yang ada bakteri di dalamnya batas atau tidak tersedia bagi tumbuhan, sehingga secara tidak langsung pertumbuhan tanaman pun terganggu. Jadi ini nitrifikasi, salah satu contoh nitrifikasi bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitrifikasi itu adalah perubahan dari amoniak menjadi nitrit. Ya. Jadi NH32 jadi NH3 menjadi HNO2 atau NO2 nitrit. Kemudian transformasi atau perubahan dari nitrit menjadi nitrat melalui bantuan bakteri nitrobakter. Ya, jadi nitrogen dapat diserap tanaman dalam bentuk amonium NH4. Nanti melalui proses ini menjadi NH4 ya. Jadi diserap tanaman dalam bentuk NH4 dan NO3. Melalui bantuan atau peranan nitrobakter, nitrococcus, dan nitrosomonas. Nah, kemudian ini denitrifikasi dari NO3 menjadi gas nitro. Dan ini amonifikasi ya. Amonifikasi adalah proses perubahan dari nitrogen dalam bentuk senyawa ya, dalam bentuk senyawa pada gugus karbon berubah menjadi amoniak ya. Jadi amonifikasi dilakukan oleh tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lingkungan asam atau netral NH3 ada dalam bentuk ion NH4+. Sedangkan pada lingkungan basah NH3 akan dilepas ke atmosfer. Jadi ion amonium merupakan bentuk yang dapat digunakan oleh organisme ya, oleh tanaman termasuk juga mikroorganisme. Ini tadi ya, jadi amonifikasi itu perubahan protein di asam amino menjadi NH3, kemudian menjadi amonium, kemudian menjadi amoniak, menjadi amonium. Dilakukan oleh mikroba lomba protein. Kemudian nitrifikasi itu adalah perubahan dari amonium menjadi nitrit, kemudian nitratasi, perubahan dari nitrit menjadi nitrat, dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Nah, kemudian ini tadi ya, dari amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat, amonium menjadi nitrit melalui bantuan nitrosomonas, bakteri nitrosomonas, kemudian nitrit menjadi nitrat melalui bakteri. Kemudian ini seperti kita ketahui siklus nitrogen ini perubahan nitrogen dan bentuk-bentuknya ya. Tadi reaksinya sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini siklus nitrogen. Nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat dan amonium. Golongan bakteri berdasarkan sumber energinya dapat dibedakan antara bakteri autotrofik, jadi bakteri memperoleh energi dari oksidasi mineral, ya, seperti amonium, barang atau besian karbon diperoleh dari udara. Sedangkan bakteri heterotrofik memperoleh energinya dari bahan organik, berperan dalam pelapukan bahan organik. Jadi bakteri heterotrofik memperoleh energinya dari bahan organik,
sekaligus menjadi dekomposer. Bakteri fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh beberapa bakteri yang hidup bebas maupun bersimbiosis dengan akar tanaman. Jadi misalnya Clostridium, Pastoranium, Klebsiella, Rhodobacter, Rhizobium. Ini bakteri Rhizobium. Kemudian fiksasi langsung apabila di lingkungan konsentrasi amonium menurun rendah. Jadi apabila amonia menurun rendah akan terjadi fiksasi. Pada habitat atau terestrial, fiksasi N oleh simbiosis Rhizobium dengan tanaman leguminosa merupakan sumber terbesar dari senyawa nitrogen. Penelitian tentang fiksasi N telah banyak dilakukan. Jadi penelitian tentang ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti kaitannya simbiosisnya bakteri Rhizobium dan cukup banyak bakteri yang dapat memfiksasi N termasuk Bacillus, Clostridium, dan Vibrio. Pada habitat Cyanobacteria adalah kelompok pertama yang melakukan fiksasi N ya pada perairannya. Kemudian komponen yang berperan dalam fiksasi N di habitat perairan heterokis. Tapi ada cyanobacteria yang tidak memiliki heterokis yang juga dapat memfiksasi N. Fiksasi N memerlukan cukup energi dalam bentuk ATP. Nah, jadi ini contoh bakteri karena mikro, jadi ukurannya juga mikro. Ini terlihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Jadi ini bagian-bagian bakteri. Kemudian, selain bakteri pelarut penambat N atau penfiksasi nitrogen, juga dikenal bakteri pelarut fosfat atau BPF. Bakteri pelarut fosfat yang sering disingkat dengan BPF merupakan bakteri yang mampu melarutkan fosfat. Sebagai informasi, unsur hara fosfat ini penting ya, unsur hara makro bagi tanaman, tetapi seringkali tidak tersedia di dalam tanah, tidak terlarut. Fungsi dari bakteri pelarut fosfat adalah mampu melarutkan fosfat dalam bentuk tidak tersedia dalam tanah sehingga bisa diserap tanaman. Pertumbuhan optimum pH netral juga dapat hidup pada tanah rendah dan meningkat pertumbuhannya seiring dengan naiknya pH tanah. Suhu optimal bagi perkembangan bakteri pelarut fosfat berkisar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Bakteri hidup dengan baik dalam lingkungan lembab, hidup pada habitat tanah, dan dapat pula hidup dalam air, baik tawar maupun air laut. Secara umum, BPF yang dominan diisolasi dari rizosfer tanaman. Jadi, secara umum, bakteri pelarut fosfat ini bisa diisolasi dari rizosfer atau lokasi di sekitar perakaran tanaman. Nah, di situ banyak terdapat bakteri pelarut fosfat. Termasuk dalam golongan bakteri pelarut fosfat termasuk dalam golongan mikroorganisme aerob memerlukan oksigen. Bakteri ini tumbuh dalam media kalsium fosfat ya, mineral apatit atau bahan-bahan serupa yang tidak dapat larut sebagai. Contoh bakteri pelarut fosfat antara lain ini ya. Jadi beberapa bakteri pelarut fosfat dari beberapa hasil penelitian juga banyak ditemui bakteri pelarut fosfat dengan jenis-jenis ini. Kemudian ini bakteri pelarut fosfat yang ditandai dengan cincin atau holocron ya. Ini contoh Pseudomonas aeruginosa. Nah ini di bukti bakteri yang bisa melarutkan fosfat dalam media ya, terbentuk zona bening ya, fosfat terbentuk zona bening, artinya fosfat itu menjadi tersedia karena ada bantuan bakteri fosfat. Kemudian ini contoh actinomycetes. Kemudian ini contoh dari protozoa. Karena mikro semuanya berukuran mikroskopis atau berukuran kecil yang bisa dilihat melalui mikroskop. Nah, jadi ini bentuk protozoa. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ke-8 mengenai sifat biologi tanah. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau yang belum jelas, yang ingin ditanyakan, silakan
ditulis pertanyaannya, kemudian disampaikan pada platform e-learning kita Google Classroom. Pada fitur di situ kalian bisa sampaikan pertanyaannya untuk hal-hal yang kurang jelas pada materi kali ini, dan saya akan memberikan jawaban pada Google Classroom tersebut. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.